Bapak Pendeta Haripantau SDA. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama tentu saya harus berterima kasih kepada panitia yang sudah bisa mengundang saya di tempat ini. Tidak mudah begini. Ini identik dengan acara muslim. Lalu yang diundang itu pendeta. Tentu itu ada diskusi. Mantap. Saya bisa membayangkan begini, bagaimana saya bikin acara Kristen, lalu saya undang ustadz itu. Tentu kita akan ada pembicaraan. Ustadz siapa yang kita mau undang? Apa yang dia mau sampaikan? Apa manfaatnya? Jadi kalau saya bisa ada di tempat ini, terima kasih. Karena saya tahu, apalagi di kota Manado, ada ribuan pendeta. Kalau saya ada di sini, terima kasih banyak. Bahwa tentu saya dilihat ini positif pastinya. Kemungkinan seorang pendeta yang banyak diundang di acara muslim termasuk saya. Minggu lalu saya ada di masjid di Langwan yang sementara membangun. Saya cerita ini bukan saya kasih tahu bahwa saya baik. Ini menjadi kesaksian. Waktu saya diminta untuk sambutan seperti ini, itu mestinya kan sementara membangun. Saya tanya sama Habib, kalau saya memberikan sumbangan di sini 200 sak semen, menyalahi pandangan Islam enggak? Oh enggak, ya udah. Saya bilang saya sumbang 200 sak semen buat pembangunan di tempat ini. Nah, saya bilang begini, saya memberikan ini bukan karena ada kepentingan lain, umpamanya minta maaf. Oh saya ingin Pak Calon, oh saya ingin ke DPR, dan seterusnya. Jadi saya ada di sini, saya percaya Tuhan yang bawa, karena semangat toleransi itu semakin kuat dalam hidup saya. Kalau saya boleh izin, saya kutip ada satu ayat di dalam Alkitab, di Mazmur 133, dia bilang begini, bahwa alangkah indah dan eloknya kalau mereka semua duduk rukun dan damai. Kesana Allah mengirimkan berkat. Nah, tentu kalau ayat ini ada di kalangan muslim, maunya di Al-Quran, tentu berpikir lingkup muslim. Nah, ini kalau ada di Alkitab, mungkin ada para pendeta yang berpikir, oh ini untuk kalangan Kristen saja. Tetapi saya melihat lebih jauh dari situ, bahwa alangkah indah dan elok kalau mereka semua duduk rukun dan damai. Saya sudah berpikir semua suku dan semua agama. Seperti saya duduk di sini, saya percaya Tuhan sangat menghargai ini. Karena apa? Orang suka nanya, ini Indonesia ini kok walaupun ada riak-riak tetapi masih tetap aman. Karena kekuatan Indonesia itu ada di dalam keberagaman dan perbedaan itu. Afghanistan hanya 38 juta lebih, hanya ada 17 suku. 2 suku berkelahi. Sampai sekarang Afghanistan masih meledak, ada bom. Orang bilang, waduh enak Singapura, tertib dan seterusnya. Singapura penduduknya hanya 5 juta lebih. Jakarta sudah hampir kurang lebih 13 juta. Indonesia ada 272 juta sekian. Penduduk nomor 4 di dunia. Ada 17.500 pulau. Ada 1.340 suku. Ada 870 bahasa lokal. Ada 300 etnis. Ada 6 agama. Potensi untuk rusuh itu sangat tinggi. Tetapi kalau sampai sekarang Indonesia ini masih bertahan, terserah yang lain. Tapi saya mempunyai pendapat bahwa dasar ideologi kita Pancasila itu sudah final. Kita jaga itu. Coba teman-teman berpikir begini, bisa membayangkan nggak peristiwa di Ambon itu terjadi di sini?
Kalau saya tidak inginkan itu terjadi, apa untungnya? Makanya kita semua yang ada di Manado ini wajib jaga toleransi ini. Kita tidak seagama, kita tidak seakidah, yes. Tetapi kita bermasyarakat, kita bisa saling mensupport, saling mendukung. Makanya sering saya katakan begini, jadilah Muslim yang baik, jadilah Kristen yang baik. Kita harus militan dengan kepercayaan kita masing-masing. Muslim petunjuknya ada di Al-Quran, Kristen petunjuknya ada di Alkitab. Ada banyak perbedaan, ada banyak permasalahan, tapi juga ada perbedaan. Jalan saja dengan keyakinan masing-masing. Saya termasuk orang yang tidak setuju kalau tiba-tiba ada yang jadi mu'alaf lalu jelekin Kristen, atau ada yang dari Muslim jadi murtadin ikut Kristen lalu jelekin Muslim. Saya rasanya begini, minta maaf loh. Kalau di kitab suci itu boleh, kalau di undang-undang negara kita boleh, orang-orang yang seperti itu bisa ditempeleng, saya orang pertama yang akan tempeleng mereka. Kemarin saya dikontak oleh Habib yang ceramah di Langwan di masjid. Dia bilang, Pendeta Hani, kami panitia ingin merapat ngobrol dengan Pak Hani. Saya bilang, ada perlu apa? Kami pingin ini kemungkinan takbiran ini diizinkan pemerintah. Boleh nggak Pak Hani ikut? Saya bilang boleh. Nanti kasih tahu, saya dengan tim dari Laskar Manguni itu akan ada di barisan itu. Habib bilang, tapi saya mau naik dengan Pak Hani di mobil. Boleh. Kalau perlu kan di kita ada jeep Laskar Manguni yang terbuka. Saya mau berdiri dengan Habib di situ. Gambarnya harus dari kota ini, karena kota ini kota toleransi. Nah, buat teman-teman Muslim di sini, mari jadilah Muslim yang baik. Harus jadi militan, harus percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang Kristen silakan jalan, tidak perlu saling menjelekkan. Nah, kalau ini terjadi, maka Indonesia ini aman. Belum lama ini teman-teman lagi kumpul, ada pendeta, ada orang-orang ilmiah. Saya bilang dalam waktu dekat saya akan ke Jakarta. Kalau Tuhan izinkan, ada agenda khusus yang saya akan lakukan di sana. Teman tanya apa itu Pak? Saya pingin kalau ada jalur, saya pingin ketemu Rajib Shidi dengan Habib Bahar Smith. Bahkan saya bilang, saya pingin pertemuan itu direkam aja. Saya pingin dialog dengan mereka. Apapun pendapatnya, minimal saya berkunjung kepada mereka. Karena ada banyak persoalan yang muncul itu karena komunikasi yang tidak jalan, saling curiga yang dibangun. Kenapa kita tidak membangun jembatan itu? Apapun hasilnya, saya berpikir begini, minimal saya sudah berusaha untuk membangun jembatan itu, membangun hubungan itu. Karena hidup saya harus jadi berkat bagi banyak orang. Indonesia tadi disampaikan oleh Ketua Pemuda bahwa ini Ramadan ini ada banyak yang dibahas di sini, ada banyak persoalan. Saya diberikan inspirasi, saya berpikir begini, Indonesia dengan beragam seperti ini, buat saya persoalan yang paling mendasar di Indonesia itu adalah masalah hukum. Ada banyak persoalan yang berulang-ulang kali muncul, timbul karena penegakan hukumnya yang kurang maksimal. Bahkan ada korupsi yang masih bisa hai-hai di televisi. Ada oma-oma yang cuman pungut coklat bisa dihukum. Dan ada begitu banyak contoh orang bilang hukum itu hanya tajam ke bawah kepada masyarakat, dia tumbul ke atas. Jadi ada banyak radikalisasi yang muncul, intoleran, korupsi, dan tindak-tindak pidana yang lain. Karena apa? Ada kesan hukum ini pilih kasih. Jadi kalau kita masyarakat mendorong ini, maka saya percaya semakin hari Indonesia ini akan semakin aman. Saya kok kepingin membuat satu wadah yang namanya
rumah toleransi. Kita akan rangkul semua suku, semua agama ada di dalam. Saya duduk situ, saya berpikir begini, kalau itu deklarasinya, saya kepingin gubernur, wakil gubernur, dan wali kota bisa hadir dalam acara itu. Karena ini untuk kepentingan bangsa, kepentingan nasional, dan kepentingan Sulawesi Utara. Saya bersyukur, jangan teman-teman menerjemahkan lain. Saya bersyukur ada gubernur seperti Pak Oli di sini dan wakil Pak Stefan itu. Mungkin kalian tanya apa? Minimal satu saya lihat kepada mereka. Sampai sudah mau berakhir masa jabatan, tidak pernah terlihat mereka berantem. Itu kan memberikan contoh kepada saudara dan saya. Teman-teman lihat, kota Manado ini memperlihatkan toleransi itu. Wali kota kita itu agama Kristen atau agama Muslim? Wali kota kita itu Konghucu, tapi kok bisa jadi wali kota di sini? Bulan puasa ada acara Plaza Ramadan begini yang orang bisa mendapat berkat di tempat ini. Minta maaf, ini bukan dalam tanda kutip lagi. Kalau tahun depan Tuhan masih kasih saya umur panjang, silakan panitia bisa hubungin saya. Saya juga akan siap untuk membantu apa yang bisa saya bantu. Karena apa? Untuk mendorong hal-hal begini harus dimulai dari kita. Dan saya percaya kalau ini dilihat pemerintah positif, dan saya percaya Pak Sofian ada di sini pasti sampaikan, Pak, saya wakili itu dari panitia minta kalau bisa ini agenda Plaza Ramadan itu ada bantuan dana untuk setiap tahun. Dan ada pendeta Hani Pantau juga di sana, Pak, yang memberikan dukungan itu. Kalau perlu panitia atau apa yang dibentuk di sini untuk menghadap wali kota, saya siap dampingi itu. Sekali lagi, bukan saya punya kepentingan untuk mau jadi apapun. Saya cukup untuk jadi berkat bagi banyak orang. Jadi terima kasih semua. Percaya acara ini sangat diberkati. Terimalah salam kebangsaan dari saya. Merdeka! Plaza Ramadan malam ini saya nyatakan ditutup dengan resmi.